Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Falah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa kembali bermuajahah, berkumpul di Masjid Nurul Falah ini dalam rangka niat yang sama kita belajar, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan hati kita hanya tertuju mengharap keridhaan Allah semata. Salawat dan salam kepada Rasulullah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya sampai Islam kepada kita sekalian. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada artis yang datang akan tampil, itu tidak perlu diundang pengunjungnya, cukup di-share di Facebook, WA, atau ya 1-2 lah spanduk ada di jalan, maka bisa dipastikan pengunjung itu akan ramai datang. Tapi giliran kita ngaji, majelis taklim, majelis zikir, kenapa cenderung sepi? Kenapa cenderung sedikit? Padahal sudah diingatkan. Saya hanya ingin menyemangati ibu-ibu, ya. Khawatir nanti bertanya-tanya di hati masing-masing, kenapa ya setiap kita ngaji sedikit yang datang. Padahal kalau dihitung-hitung separuh juga belum datang. Tapi itulah kondisinya, itulah kenyataannya. Nah, sehingganya ada beberapa hal yang mesti juga kita harus evaluasi di dalam kajian-kajian rutin kita seperti ini. Jangan-jangan ada anggota-anggota kita itu memang merasa jenuh, kumpul, bagi kue,
dengar ceramah, arisan, makan, ngobrol, pulang. Ini sebulan sekali apa seminggu sekali? Sebulan 2 kali, berarti 2 pekan 1 kali. Nah, boleh jadi ada di antara saudara-saudari kita itu yang melihat kondisinya jadi jenuh, bosan. Nah, mungkin sesekali dipindah tempatnya. Gak apa-apa. Yang penting kan ada kesepakatan. Sekali waktu ngajinya di lapangan Teluk Bayur itu, di lapangan Stand Colin kan namanya itu. Ya, ibu-ibu jilbaban terus kurai tikar di situ, ya, ngaji. Rame itu. Orang yang di kiri kanan pasti lihat, ngapain ibu-ibu ini? Oh, ada ustadznya ceramah, oh berarti pengajian. Jadi orang tahu ini, oh ternyata ini pengajian Masjid Nurul Pala. Sekali waktu ke Taman Cendana, ngaji di situ. Kalaupun ternyata tidak ngaji, tapi ngumpul bersama, cerita bersama, berbagi pengalaman dan sebagainya, itu juga bagian daripada majelis taklim. Nah, sehingga itu yang menyemangati kita tidak monoton. Ini sekadar usul saja. Karena kalau kita melihat kondisi boleh jadi ada yang jenuh, ada yang bosan, maka dengan cara-cara itu diganti dengan rihlah namanya, untuk menyenangkan jamaah supaya tidak jenuh dan bosan dalam kegiatan kita. Tapi yang pasti bagi kita, ibu-ibu yang sudah mempunyai niat, yang sudah benar-benar kepengen belajar dan kepengen taunya itu sudah sangat kuat dan sangat tinggi, maka dia punya keyakinan setiap langkah, setiap waktu, setiap apapun yang dia lakukan di dalam menghadiri majelis seperti ini, dia yakin akan disempurnakan amalan-amalannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal ibadah yang menjadi pahala bagi dirinya. Nah, itulah yang menjadi kita bersemangat. Tetapi tidak langsung memang diberikan balasan. Ahsanu amalan. Jadi setiap amalan itu nanti akan disempurnakan di akhirat kelak. Jadi kalau misalnya orang ngaji itu langsung mendapatkan hasil yang dengan kasat mata bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dirasakan, sebagaimana pembagian BLT misalnya, wah itu biar tidak diundang juga akan ngumpul orang. Ya. Begitu setiap pengajian ada pembagian, pasti orang akan bersemangat. Tapi ternyata ukuran iman kita itu diuji oleh Allah di dunia ini. Makanya terkait dengan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak langsung diberikan balasan. Tapi nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya, yakinkah kita, percayakah kita bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu prolog saja penyampai. Semoga mudah-mudahan ada variasi yang kita lakukan untuk menghindari kejenuhan. Tapi kalau ternyata memang yang hadir memang ini saja, ya dikuatkan aja sekalian. Dikuatkan dalam artian bahwa inilah yang memang peserta atau jamaah-jamaahnya yang memang sudah membentuk ya, kemauan yang sangat kuat untuk melakukan majelis rutin 2 kali dalam 1 bulan. Tema kita hari ini, ibu-ibu, saya ingin mencoba tentang
keluarga. Bicara kita tentang keluarga. Islam ini turun kita yakini sebagai agama yang membawa kebaikan. Maka Islam ini disebut sebagai agama rahmatan lil alamin. Karena tidak ada aturan perintah apapun yang menjadi kewajiban yang ditetapkan dalam syariat itu yang bertentangan dengan isi hati kita sebagai manusia. Dia bersamaan dengan fitrah kemanusiaan kita. Maka setiap apa yang ingin kita lakukan, yang diperintahkan oleh Allah itu sejalan dan seiring dengan hati kita. Tapi ketika kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, lalu kemudian berat, tidak sejalan dengan hati, pasti ada yang salah itu. Karena sesungguhnya apa yang menjadi perintah-perintah Allah, karena agama ini disebutkan sebagai rahmatan lil alamin, maka kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan itu seiring dengan apa yang menjadi kata-kata hati kita. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu, kata Allah, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dengan misi yang sangat mulia ini dapat dipahami bahwa Islam ini memberikan perhatian yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat dalam terhadap segala yang terkait dengan tindakan-tindakan yang membuahkan hasil, yaitu berupa rahmatan lil alamin. Sebagai salah satu dari implementasi misi rahmatan lil alamin ini, Islam sangat memperhatikan pola hubungan antara manusia. Disebutlah dalam bahasa agama muamalah insaniyah. Nanti setelah setiap individu hidup seperti kita ini, nanti kemudian diperjodohkan oleh Allah dengan siapa jodoh kita. Dan setiap kelahiran kita ke dunia ini tidak pernah kita tahu. Dan bahkan kita tidak pernah minta. Tidak pernah kita pesan. Bahkan dari rahim mana dan orang tua yang melahirkan kita pun kita tidak tahu. Tapi Allah lah yang kemudian menetapkan, mentakdirkan sebagai ketentuannya bahwa kita memiliki orang tua, Fulan bin si Fulan, itu bapak kita, kita ibu kita, dan itu tidak pernah kita minta. Allah lah yang kemudian menjadikan, menetapkan semuanya itu. Kalau kita bisa minta pesan, ya kita kepengennya orang tua kita baik-baik semua, ya. Orang tua kita secara ekonomi mapan semua. Kalau kita bisa pesan, tapi ternyata kan tidak. Allah takdirkan kemudian kita anak si Fulan bin si Fulan, itulah bapak ibu kita yang menjadi Allah tetapkan kedua orang tua kita itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengakui siapa sesungguhnya kedua orang tua kita. Makanya di dalam agama perhatian terhadap orang tua bagi seorang anak sangat-sangat diperhatikan dan diprioritaskan.
Disinilah Islam mengatur tentang memuliakan keluarga. Memuliakan keluarga ini, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gampang-gampang susah. Tapi bukan berarti gampang lalu kemudian kita gampang-gampangkan, susah lalu kemudian kita anggap berat. Tetapi Allah sudah memberikan pengaturan sedemikian rupa terkait dengan segala apapun yang kita jalani dalam aktivitas kehidupan kita, termasuk kita di dalam berumah tangga dan berkeluarga ini. Nah, yang kita lakukan adalah memuliakan keluarga itu sendiri. Yang pertama, hubungan suami istri. Dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ajala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah, dengan demikian Allah sudah katakan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, kita sering ini baca di undangan biasanya, ditulis. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah ini merupakan suatu kondisi yang hendaknya diciptakan oleh pasangan suami istri di dalam rumah tangganya, dan ini memerlukan suatu upaya yang dengan segala kesungguhan bagaimana kedua belah pihak ini bisa menjaga hubungannya sebaik-baiknya. Maka dituntutlah interaksi yang baik antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dan wanita, antara suami dan istri ini, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Bahwa dengan pasangan suami istri ini kita harus saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, di zaman hari ini ibu-ibu pasti kita sudah sangat-sangat paham. Tantangannya semakin besar, semakin kencang di zaman media sosial seperti sekarang ini. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan sebaik-baiknya, maka tidak sedikit rumah tangga pasangan suami istri hancur gara-gara media sosial. Dan media sosial ini apakah WA, apakah Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, apalah namanya, bukan berarti lalu kemudian karena ini sangat berbahaya terus kita tinggalkan. Tidak bisa. Karena ini memang masanya dan memang harus kita hadapi. Tinggal bagaimana cara kita memanagenya, mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita tidak terjebak dengan bahayanya yang boleh jadi akibat media sosial ini. Kehidupan rumah tangga jadi hancur, anak kita jadi berandalan, anak kita jadi kriminal, dan lain sebagainya. Terkait dengan suami istri, kita sudah paham juga. Kata Allah,
mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maka di sini dikehendaki harus cocok satu dengan yang lain. Bagaimana kita mampu membangun komunikasi sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang senior-senior pasti jauh lebih matang cara berpikirnya bagaimana mengkomunikasikan antara suami dan istri. Ibu-ibu yang jauh lebih matang dari penceramah sendiri pasti sudah menjalaninya. Di tahun-tahun pertama bagaimana gejolak perkawinan dan pernikahan akan kita lewati. Gelombang badai begitu kuat, begitu kencang. Tapi seiring dengan waktu pelan-pelan. Sekuat apapun badai, sekuat apapun topan yang melanda keluarga, bahtera rumah tangga kita, itu pelan-pelan bisa kita berlayar dengan sebaik-baiknya. Memang butuh waktu. Makanya kalau ada keluarga semakin lama dia bersama lalu kemudian tidak mendewasakan hubungannya, semakin mengerti, semakin memahami, saling merasakan satu dengan yang lain, pasti ada yang salah. Makanya logika berpikir kita semakin tua usia perkawinan kita, maka insya Allah semakin matang pula lah kita di dalam melewati segala apapun yang menjadi tantangan dan hambatan di dalam kita mengarungi kehidupan rumah tangga. Kalau waktu badainya kencang itu hampir-hampir putus kapal, pecah. Ya. Tapi ternyata apa? Karena kita bisa mengendalikannya sedemikian rupa, tidak jadi karam. Bisa kita berikat di tepi sungai, di tepi pantai, di dermaga kasih sayang dan lain sebagainya dan sebagainya. Itulah romantikanya kita di dalam berkeluarga. Dan ibu-ibu yang lebih senior, lagi-lagi saya ingatkan, pasti jauh lebih paham tentang ini. Maka yang tinggal hari ini yang sudah sekian 10, 20, ada yang 30, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang sudah mungkin bersama 50 tahun. Maka rasa kasih sayang yang sudah dibangun sekian puluh tahun itu mengendap dan mengikat sedemikian kuatnya. Tidak ada lagi pilihan kata kecuali bersama sampai akhir hayat hidup kita. Summa na'udzubillah, kalau misalnya semakin tua, semakin lama sudah bersama, semakin prahara rumah tangga centang perenang ribut terus menerus, ada pasti yang salah, ada pasti yang keliru. Dan itulah peran iblis dan setan untuk bagaimana setiap bahtera rumah tangga ini akan bisa terus berpisah. Nah, sehingganya bagaimana kita mengkomunikasikan sedemikian rupa, itulah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Memuliakan keluarga, jaga hubungan baik antara suami dan istri. Dan insya Allah kita selalu berdoa kepada Allah semoga hubungan keluarga kita antara suami dengan istri ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sampai nanti akhir hayat hidup kita. Nah, yang kedua yang harus kita jaga di dalam memuliakan keluarga ini adalah memuliakan keturunan anak-anak kita.
Memuliakan keluarga juga berarti bagaimana meningkatkan kualitas hubungan antara orang tua dengan anak. Jujur hari ini orang tua tidak terlalu peduli dengan anaknya. Kenapa? Karena kesibukannya di dalam menghadapi aktivitas dan seluruh pekerjaan, sehingga lupa dia bahwa anak ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita dapatkan ada anak-anak yang kurang kasih sayang. Kalau sudah anak-anak ini kurang kasih sayang, tidak terjaga hubungannya dengan baik, bagaimana mengkomunikasikan antara orang tua dengan anak, disitulah kesempatannya anak ini menjadi renggang, menjadi jauh. Padahal Allah ingatkan, ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sehingga ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana anak-anak ini tetap harus terjaga komunikasinya dengan kita sebagai orang tua, yang jangan sampai kita akan menyesal karena kita tidak memberikan arahan, bimbingan, pelajaran, perlindungan, nasihat dan lain sebagainya. Maka orang tualah nanti yang akan menyesal karena tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan anak-anaknya. Nanti kalau kita sudah melakukan amal-amal ibadah, istiqamah, sudah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita jauhi juga sudah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu kita di persidangan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita divonis oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita ingin menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak kita di neraka. Begitu anak-anak kita di neraka protes dengan Allah. Ya Allah, aku punya orang tua, bapak ibuku ada, dan sekarang mereka di surgamu ya Allah. Sementara aku di neraka. Saya akan menuntut keadilan Allah. Apa yang dituntut anak? Anak menuntut kalau di dunia orang tuanya tidak pernah memberikan nasihat, tidak pernah memberikan bimbingan, tidak pernah memberikan arahan, sehingga anak menjadi liar, anak menjadi bebas, anak akhirnya melakukan kesalahan demi kesalahan yang secara terus-menerus, sehingga yang menjadi tanggungan kesalahan itu adalah kedua orang tuanya. Nah, sehingganya untuk menjaga dan memuliakan keluarga dan memuliakan anak ini, tugas dan tanggung jawab kita kasih tahu, komunikasikan dengan anak. Nanti persoalan dia ikut dan tidak, tanggung jawab dan amanah kita sebagai orang tua itu sudah tidak lagi bisa dituntut oleh anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir, senang dengan zikirnya kita saja. Kita sholat, bagus sudah dengan amalan sholat kita. Kita majelis taklim, majelis zikir, pengajian, kita sudah nikmati semua amal-amal ibadah itu. Tapi di satu sisi anak-anak kita tidak pernah kita beritahukan, tidak pernah kita ajak, tidak pernah kita nasihati, tidak pernah kita arahkan bagaimana dia juga bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan. Maka disitulah anak-anak kita akan
menuntut kalau kita di dunia tidak pernah memberikan bimbingan, tidak pernah mengajak, tidak pernah menasehati mereka. Maka muliakan anak sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan anak ini tentu banyak hal yang dapat kita lakukan. Sejak dia lahir, bahkan dia dalam kandungan, itu sudah ada bentuk kita berupaya untuk memuliakannya. Kita jaga. Pada saat hamil pun itu sudah kita buat atau wariskan kebaikan-kebaikan. Makanya tidak sedikit kalau orang-orang yang hamil lalu kemudian dia perdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran, karena itu akan berpengaruh kepada kandungan. Nah, ini bentuk daripada memuliakan anak. Jauh sebelum lahir dia sudah kita muliakan. Nah, begitu dia lahir kita menerimanya. Menerimanya dengan pasti berlapang dada dengan rasa senang dan mensyukurinya bahwa kita diberikan rahmat yang namanya anak sebagai amanah. Karena maaf, tidak sedikit orang akan diberikan rahmat seperti ini. Banyak yang kepengen tapi Allah belum berikan. Nah, sehingganya jangan sia-siakan ketika Allah memberikan amanah ini. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita senang dengan kelahirannya, kita azankan dia, kita berikan nama dia yang baik, kita akikahkan dia. Perlakuan-perlakuan sebagaimana yang dituntutkan oleh syariat Islam itu adalah bagian cara kita untuk memuliakan anak. Nah, dari proses dia sebelum lahir sampai dia lahir, sampai dia beranjak dewasa pun tetap menjadi pengawalan dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang tua yang cuek terhadap anak-anak kita. Karena ini aset yang sangat luar biasa kalau kita bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itulah yang nanti kita tunggu ya, ketika kita memiliki anak yang soleh dan soleha ini. Nah, yang ketiga, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memuliakan anak adalah bagian daripada amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya kita mesti harus juga memuliakan orang tua. Kalau tadi anak kita perhatikan, kita memberikan pendidikan, pembinaan, perlindungan, semua kita tunaikan kepada anak. Tapi ingat, posisi kita orang tua, kita sebagai orang tua yang mempunyai anak, pasti kita anak yang memiliki orang tua. Jadi ada timbal balik yang diajarkan oleh agama. Bagaimana orang tua bisa memperhatikan anak, tapi jangan sampai kita yang saat ini posisinya sebagai orang tua, ternyata kita pun juga punya tanggung jawab terhadap orang tua kita. Maka di sini Islam mengajarkan bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Nah, tentu orang tua kita yang dimaksudkan di sini adalah bapak ibu kita, yang tidak hanya sekadar bapak ibu kandung kita, tapi masuk juga di dalamnya bapak ibu mertua kita. Nah, ini giliran bapak ibu kandung kita perhatikan,
Tapi giliran bapak ibu mertua kita ogah-ogahan, ya jangan. Itu kita akan dapatkan orang-orang seperti itu. Jangan. Karena sama. Karena logikanya kita mau dengan anaknya tapi tidak mau dengan orang tuanya. Tidak dibenarkan yang demikian. Ya. Makanya memang bagaimana kita bisa menerima kehadiran kedua orang tua, baik orang tua yang melahirkan kita maupun orang tua mertua kita. Orang tua kita yang sudah mengasuh, orang tua kita yang sudah membesarkan, orang tua kita yang sudah banyak memiliki, jasa ini tidak pernah terbayarkan seberapapun yang akan kita bayar jasa daripada orang tua kita. Dan uniknya orang tua kita ini, dia tidak pernah tahu dengan kita ini apa kita ini. Misalnya anaknya sebagai pejabat, anaknya sebagai orang yang dikenal, anaknya yang mungkin memiliki gaji besar, anaknya sukses dan lain sebagainya. Orang tua kita itu tidak pernah tahu itu, tidak mau tahu dia. Yang dia tahu itu adalah kita ini anak-anaknya. Ya kayak kita dengan anak kita. Ibu-ibu yang sudah memiliki mantu, yang sudah memiliki cucu, merasalah itu. Adakah kita kepengen tahu berapa gajimu nak? Itu saking apa? Saking bahwa orang tua itu sampai kapanpun menganggap diri kita ini adalah anaknya sebagaimana sewaktu kita kecil dulu. Makanya kalau ada anak yang kemudian mendapatkan rezeki, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia ingkar, dia lupa, lalu kemudian dia tidak patuh dengan orang tuanya. Inilah yang disebut dengan durhaka kepada orang tua. Dia tidak pernah tahu, dia tidak pernah kepengen tahu. Yang dia tahu itu kita ini adalah anak-anaknya. Sama seperti beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita masih kecil. Apalagi kata Rasulullah, kedua orang tua atau salah satunya yang masih hidup itulah pintu-pintu surga kita. Maka disinilah peluang bagi kita untuk mengabdikan diri. Bagaimana kedua orang tua ini dimanfaatkan menjadi pintu surga kita. Karena kata Rasulullah, celaka ada orang yang orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup lalu kemudian tidak menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Akibat apa? Akibat dia durhaka, akibat dia tidak mengabdikan dirinya kepada kedua orang tua. Apalagi kalau sudah orang tua itu sudah orang tua betulan. Orang tua betulan itu maksudnya sudah uzur ya. Sudah, karena kembali kan posisi kita ini kan kembali ke kanak-kanakan ya. Saya alhamdulillah orang tua masih ada walaupun dengan kondisinya yang itu tadi, berpaling kepada sifat kekanak-kanakan. Nah itu ujian bagi kita sebagai anaknya. Apalagi orang tua kita itu sudah dihinggapi berbagai macam penyakit. Ada kolesterol, ada asam urat, ada jantung, ada liver, ada diabetes, ada tekanan tinggi, macam-macam penyakit. Maka otomatis ini juga akan memberikan pengaruh besar kepada fisik mereka. Nah di saat yang bersamaan disitulah sesungguhnya Allah ingin uji kita. Orang tua kita pipis sembarangan, ya,
Di rumah kita mungkin sangat bersih kehidupan kita, tapi dengan orang tua yang tidak peduli dengan kebersihan, akhirnya dia kotor-kotor, kita langsung kemudian merasa tidak nyaman, merasa ngomel. Ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai terjadi. Ya namanya orang tua kembali kepada kelakuan sebagaimana kita kecil dulu. Bayangkan saja ketika orang tua kita dapati seperti itu. Bayangkan beberapa puluh tahun yang lalu kita pipis di mana maunya kita BAB pop di mana maunya kita sembarang tidur dan tidak mau tidur mereka berjaga. Itu yang kita bayangkan. Kalau kita mampu dan bisa membayangkan betapa susahnya orang tua kita, bapak ibu kita berjuang membesarkan kita, maka begitu kita dapati masa tuanya yang mungkin menurut kita menyusahkan, jangan pernah kita timbang-timbang dan pernah kita ukur-ukur betapa orang tua kita menyusahkan kita, jangan sama sekali. Karena itulah kata Rasulullah, mereka ini pintu surganya kita. Nah, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengabdian kita kepada orang tua yang tentunya masih hidup, mengabdikan diri sebaik-baiknya. Terus gimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Apakah kemudian kita berhenti untuk mengabdi? Ternyata tidak. Islam mengajarkan bahwa ketika anak Adam itu meninggal, salah satunya meninggalkan anak yang soleh dan soleha tadi. Artinya apa? Peluang kita untuk mengabdi kepada orang tua sekalipun dia sudah tidak ada di dunia, masih terbuka lebar kepada kedua orang tua kita. Bagaimana caranya? Doakan mereka sekurang-kurangnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan terus. Jangan pelit mendoakan mereka. Kita kadangkala hampir-hampir kita tidak pernah mendoakan. Nanti kalau sudah mau lebaran baru kita sibuk mendoakan. Jangan. Ya. Doakan terus. Karena doa itu insya Allah akan sampai. Dan akan berpaling juga kebaikannya kepada kita yang berdoa. Nah, ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita, khususnya kepada diri saya pribadi. Mari kita menjalin komunikasi untuk memuliakan keluarga kita yang saat ini kalau kita tidak dengan serius saling memuliakan suami istri, anak dengan orang tua dengan anak, maka kita menjadi orang-orang yang boleh jadi menjadi korban daripada kemajuan teknologi, kemajuan zaman yang orang tua tidak mau tahu dengan anak dan anak pun juga tidak mau tahu dengan orang tua. Tentu tidak demikian yang kita harapkan. Kita selalu menjalin komunikasi, saling mendoakan, saling menjaga satu dengan yang lain, agar kita tidak terlepas daripada apa yang menjadi tuntutan dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.